Kalau memang ada yang memiliki data itu, sampaikan aja ke gugus tugas, sampaikan aja ke Menkes data yang 1000 itu ada di mana. Posisi sekarang ini bukan posisi yang mudah. Jangan memperkeruh suasana dengan hal-hal yang sebetulnya mudah untuk disampaikan aja datanya sudah. Tapi tidak disampaikan ke publik dan justru memperkeruh. Saya kira tidak seperti itu. Minta Ikatan Dokter Indonesia sampaikan data 1000 kematian. Jokowi sebut jangan perkeruh suasana. Kalau memang ada yang memiliki data itu, sampaikan aja ke gugus tugas, sampaikan aja ke Menkes data yang 1000 itu ada di mana, terkena COVID atau tidak. Ya karena sekarang ini sakit apapun yang ada di rumah sakit, kalau gejalanya itu gejala demam, gejala panas, gejala batuk, pasti protokol kesehatannya akan membungkus yang meninggal itu dengan SOP COVID. Jadi kalau memang itu ada data, disampaikan saja. Apa sih sulitnya? Tapi tidak disampaikan ke publik dan justru memperkeruh. Saya kira tidak seperti itu. Posisi sekarang ini bukan posisi yang mudah. Jangan memperkeruh suasana dengan hal-hal yang sebetulnya mudah untuk disampaikan aja datanya sudah. Kalau datanya itu benar ya, pasti di kementerian, di gugus tugas akan memasukkan itu dalam konsolidasi data yang ada. Presiden Joko Widodo menjawab Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang mengungkap data 1000 kasus kematian terkait COVID-19. Kalau ini testing diperluas dan dipercepat, maka akan timbul potensi peningkatan jumlah pasien yang positif COVID itu akan melebihi jumlah yang dilaporkan oleh pemerintah. Itu pertama. Yang kedua, berpotensi juga jumlah kematian karena COVID itu akan melebihi apa yang diumumkan oleh pemerintah. Jokowi meminta Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan data tersebut ke Kementerian Kesehatan. Sekali lagi, data yang kita peroleh itu kan dari daerah, dari kabupaten, kota, dan provinsi. Kalau memang ada yang memiliki data itu, sampaikan saja ke gugus tugas, sampaikan saja ke Menkes. Data yang 1000 itu ada di mana, terkena COVID atau tidak, kata Jokowi. Jokowi mengatakan di tengah pandemi ini seluruh rumah sakit akan melakukan penanganan dengan protap COVID-19 jika memang ada pasien yang memiliki gejala COVID-19. Jokowi pun meminta terkait data kasus kematian yang diungkap Ikatan Dokter Indonesia disampaikan ke pemerintah. Karena sekarang ini, sakit apapun yang ada di rumah sakit, kalau gejalanya itu gejala demam, panas, batuk, pasti protokol kesehatannya akan membungkus yang meninggal itu dengan SOP COVID. Kalau itu memang ada, data disampaikan saja. Apa sih sulitnya? Tidak disampaikan ke publik dan justru memperkeruh, ujar Jokowi. Jokowi menegaskan lagi agar seluruh pihak tidak memperkeruh suasana. Apalagi, lanjut Jokowi, pemerintah sedang menghadapi masa yang tidak mudah di tengah pandemi. Saya kira tidak seperti itu. Posisi sekarang ini bukan posisi yang mudah. Jangan memperkeruh suasana dengan hal-hal yang sepertinya mudah untuk sampaikan saja datanya. Kalau datanya benar, pasti di kementerian, di gugus tugas akan memasukkan itu dalam konsolidasi data yang ada, kata Jokowi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan memiliki pertimbangan kenapa tidak memilih karantina wilayah atau lockdown. Menurutnya, tidak ada negara yang berhasil menyelesaikan penyebaran COVID-19 dengan lockdown. Awalnya, Jokowi menyampaikan untuk anggaran karantina wilayah di Jakarta perlu 550 miliar rupiah. Saat itu, masyarakat tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Jakarta saja pernah. Kami hitung-hitung per hari butuh 550 miliar. Hanya Jakarta saja. Kalau Jabodetabek 3 kali lipat itu per hari, ujar Jokowi. Lalu, Jokowi menyebut pemerintah Indonesia belajar dari negara lain. Dia menilai tidak ada negara yang telah menerapkan lockdown dan berhasil mengatasi wabah COVID-19. Bukan karena masalah budget, kita kan juga belajar dari negara-negara lain.
Apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah? Kan tidak, ucap Jokowi. Jokowi sangat yakin akan data tersebut. Coba tunjukkan negara mana yang berhasil melakukan lockdown dan bisa menghentikan masalah. Nggak ada menurut saya, kata Jokowi. Erick Thohir akui ada mafia besar yang bikin Indonesia sibuk impor alat kesehatan. APD demikian, masker pun demikian, ya masker medik ya. Kemudian peralatan, ventilator demikian juga. Kemudian ini juga dari impor semua gitu. Kemudian obat-obatan juga seperti itu. Nah, di sini yang akhirnya Pak Erick melihat bahwa ada mafia-mafia gitu, mafia-mafia besar, baik global maupun lokal yang bergabung juga mungkin dan sebagainya, yang akhirnya membuat kita ini, bangsa kita hanya sibuk berdagang, bukan sibuk memproduksi. Jadi, dan ini jelas dari permintaan Pak Jokowi ya, dan ini arahan Pak Jokowi kepada Pak Erick Thohir supaya memberantas mafia-mafia ini dengan membangun industri lokal, membangun industri farmasi kita sehingga kita bisa memproduksi sendiri apa kebutuhan kita. Nah, inilah yang dijadikan oleh Pak Erick sebagai dasar kenapa beliau mengatakan bahwa selama ini mafia di alat kesehatan dan juga bahan baku obat dan obat-obatan menguasai bangsa kita gitu. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir menilai selama ini Indonesia terlena dengan impor bahan baku obat-obatan dan alat kesehatan ketimbang memproduksi sendiri di dalam negeri. Karena hal tersebut, begitu terjadi wabah seperti COVID-19, Indonesia mengalami ketergantungan dengan negara lain yang memiliki bahan baku obat dan alat kesehatan. Disinilah Pak Erick Thohir menyatakan bahwa kita terlalu sibuk selama ini dengan trading, tidak berusaha membangun industri dalam negeri untuk mengadakan alat kesehatan, ujar staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Arya mencontohkan, saat ini Indonesia tak memiliki bahan baku untuk masker, padahal sumber daya manusia di Indonesia mempunyai kemampuan untuk memproduksi masker. Pabriknya ada, tapi bahan baku dari luar semua. Indonesia hanya tukang jahitnya doang. Orang luar bawa bahan baku ke tukang jahit, dia bayar tukang jahitnya, diambil barangnya. Itu proses yang terjadi selama ini, dan kita akhirnya impor juga barang tersebut karena bukan punya kita, itu milik yang punya bahan, kata Arya. Melihat fenomena tersebut, kata Arya, Erick Thohir pun beranggapan selama ini ada mafia yang membuat Indonesia terus-menerus mengimpor bahan baku obat dan alat kesehatan. Padahal Indonesia mampu memproduksi barang-barang tersebut. Nah, di sini akhirnya Pak Erick melihat ada mafia-mafia besar baik global dan lokal yang mungkin bergabung, yang akhirnya membuat bangsa kita hanya sibuk berdagang, bukan sibuk produksi, ucap Arya. Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Erick untuk membangun industri farmasi di Indonesia. Jelas arahan Pak Jokowi kepada Pak Erick supaya memberantas mafia-mafia ini dengan membangun industri farmasi kita, sehingga bisa produksi sendiri kebutuhan kita, ujar Arya. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, saat ini mayoritas bahan baku untuk obat-obatan dan alat kesehatan yang beredar di Indonesia masih impor. Mantan bos klub sepak bola Inter Milan ini mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Mohon maaf kalau saya bicara ini, sangat menyedihkan kalau negara sebesar Indonesia ini 90% bahan baku dari luar negeri untuk industri obat. Sama juga alat kesehatan, mayoritas dari luar negeri, ujar Erick. Menurut Erick, mewabahnya COVID-19 di Indonesia harus dijadikan cambukan untuk mengubah hal tersebut. Dengan demikian, nantinya bangsa Indonesia tak akan lagi tergantung dengan negara lain. Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak. Janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor, sehingga alat kesehatan mesti impor, bahan baku mesti impor, kata Erick.